Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dari kelas MJ 418. Ingin mempresentasikan terkait dengan analisis kondisi perekonomian Indonesia tahun 2026 berdasarkan artikel CNBC Indonesia tanggal 1 Agustus 2026 yang berjudul 7 bulan sudah berlalu, begini rapor kondisi ekonomi RI. Secara umum, kondisi ekonomi Indonesia pada 7 bulan pertama di tahun 2026 dapat dikatakan masih tumbuh, tetapi mulai menunjukkan beberapa tanda yang perlu diwaspadai. Dari sisi positifnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama mencapai 5,61%, inflasi masih berada dalam sasaran Bank Indonesia, dan keyakinan konsumen masih berada di atas angka 100 yang berarti masyarakat secara umum masih optimistis. Tetapi di sisi lain, terdapat beberapa tekanan. Rupiah mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika, IHSG masih mengalami tekanan secara tahunan, keyakinan konsumen dan penjualan retail menurun, masih terjadinya PHK, dan harga BBM non-subsidi cukup tinggi. Jadi, menurut saya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak tepat jika hanya dikatakan baik atau buruk. Lebih tepatnya, dikatakan bahwa fondasi ekonomi masih cukup kuat, tetapi terdapat beberapa lampu peringatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Poin pada slide ini memang membagi antara sinyal positif dan tekanan yang muncul. Nah, dari sisi pertumbuhan ekonomi, sebenarnya Indonesia menunjukkan angka yang cukup positif. Pada kuartal pertama di tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara year on year, meningkat dibandingkan kuartal pertama di tahun sebelumnya, yaitu yang berada di angka 4,87%. Nah, pertumbuhan ini terutama didukung oleh konsumsi rumah tangga. Selain itu, konsumsi pemerintah juga tumbuh cukup tinggi, yaitu 21,81%. Sedangkan sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14%, tetapi ada satu hal yang menurut saya menarik. Walaupun secara tahunan pertumbuhannya itu 5,61%, secara kuartalan ekonomi justru mengalami kontraksi sebesar 0,77%. Selain itu, pertumbuhan pada awal tahun juga dipengaruhi oleh faktor musiman seperti Ramadan, Idul Fitri, THR, dan hari libur nasional. Jadi, menurut saya, angka 5,61% ini memang merupakan kabar positif, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa ekonomi Indonesia sepenuhnya sudah sehat. Kita perlu melihat apakah pertumbuhan tersebut tetap kuat setelah faktor musiman tersebut berakhir. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu belum tentu berarti kesejahteraan masyarakat otomatis meningkat. Selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi Indonesia pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34% secara year on year, sedangkan inflasi inti sebesar 2,76%. Angka ini masih berada dalam sasaran Bank Indonesia, yaitu 2,5% plus minus 1%, sehingga dari sisi stabilitas harga kondisinya masih relatif terkendali. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah sumber tekanan inflasinya. Dalam slide ini terdapat beberapa faktor, yaitu kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya impor, dan kenaikan harga pangan. Apabila kita kaitkan dengan teori, inflasi bisa terjadi karena demand pull, yaitu permintaan yang meningkat, cost push, yaitu biaya produksi yang meningkat, dan imported inflation, yaitu tekanan harga yang berasal dari luar negeri. Menurut saya, walaupun angka inflasi masih terkendali, pemerintah tetap harus memberikan perhatian khusus terhadap pangan dan energi. Karena bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kenaikan harga kebutuhan pokok akan terasa jauh lebih berat dibandingkan bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Nah, pada awal tahun 2026, nilai rupiah berada di sekitar 16.670 per dolar AS. Kemudian pada tanggal 31 Juli nilainya menjadi sekitar 18.040 rupiah per dolar AS. Bahkan sempat menyentuh sekitar 18.170 rupiah. Artinya, rupiah mengalami depresiasi sekitar 8,22%. Nah, pelemahan rupiah ini dapat berasal dari kombinasi faktor domestik maupun faktor global. Dampaknya dapat kita lihat melalui alur yang ada di slide.
Nah, ketika rupiah melemah, barang impor menjadi lebih mahal. Kemudian biaya produksi perusahaan yang menggunakan bahan baku atau barang impor ikut meningkat. Perusahaan kemudian berpotensi menaikkan harga barang dan pada akhirnya daya beli masyarakat bisa ikut tertekan. Jadi, menurut saya, pelemahan rupiah bukan hanya persoalan nilai tukar di pasar keuangan, tetapi juga dapat memberikan dampak kepada harga barang, biaya produksi, inflasi, investasi, dan daya beli masyarakat. Selanjutnya, yaitu adalah kondisi pasar saham. Pada 31 Juli 2026, IHSG berada di sekitar 6.222. Memang sepanjang Juli ini IHSG menguat sebesar 10,25%. Tetapi jika dilihat secara year to date, IHSG masih mengalami penurunan sekitar 28,04%. Jadi terdapat perbedaan antara kondisi jangka pendek dan kondisi sepanjang tahun. Dalam artikel ini juga terdapat isu mengenai kepercayaan investor, seperti transparansi kepemilikan saham, free float, arus informasi, dan kepercayaan investor secara umum. Kalau kita kaitkan dengan materi investasi, investor pada dasarnya membutuhkan keyakinan terhadap prospek ekonomi, stabilitas, tingkat risiko, tata kelola, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, menurut saya, tekanan pada IHSG menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saja belum cukup untuk menarik dan mempertahankan kepercayaan investor. Pertumbuhan juga harus didukung oleh iklim investasi dan tata kelola yang baik. Nah, pada slide ini kita bisa melihat bahwa keyakinan konsumen mengalami penurunan. Pada Januari 2026, indeks keyakinan konsumen berada di angka 127. Kemudian turun menjadi 120,9 pada bulan Mei dan turun kembali di bulan Juni yaitu 117,8. Artinya, sejak Januari terjadi penurunan sekitar 9,2 poin, tetapi perlu ditekankan bahwa angka di atas ini masih di atas 100, yang menunjukkan bahwa konsumen secara umum masih berada dalam kondisi optimis. Porsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi meningkat dari 72,3% menjadi 73%. Sementara porsi untuk tabungan justru turun dari 17,5 menjadi 17%. Artinya, masyarakat masih melakukan konsumsi, tetapi ruang untuk menabung semakin kecil. Sehingga menurut saya ini merupakan sinyal yang penting karena konsumsi rumah tangga merupakan salah satu mesin utama perekonomian Indonesia. Nah, pada sektor retail terdapat perubahan yang cukup signifikan. Pada Januari 2026, penjualan retail masih tumbuh sekitar 5,7%, tetapi pada bulan Mei 2026 justru mengalami kontraksi sebesar 3,9% secara tahunan. Ini menunjukkan adanya pelemahan aktivitas konsumsi masyarakat. Kemudian dari sisi ketenagakerjaan pun pada periode Januari sampai dengan Juni 2026 terdapat 32.389 pekerja yang terkena PHK. Memang jumlah ini turun sekitar 23,58% bila dibandingkan dengan periode yang sama di periode tahun sebelumnya. Jadi dari sisi jumlah sebenarnya ada perbaikan. Tapi tetap saja adanya puluhan ribu pekerja yang terkena PHK menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum otomatis menciptakan lapangan kerja yang cukup dan berkualitas. Dan menurut saya, ini adalah salah satu poin yang paling penting dari analisis ini. Kita tidak bisa hanya melihat apakah PDB kita tumbuh, tetapi juga kita harus melihat apakah masyarakat kita mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Gitu. Baik, berikutnya yaitu harga BBM. Pada slide ini kita dapat melihat bahwa beberapa BBM non-subsidi mengalami kenaikan yang cukup besar. Kita bisa melihat pada tabel yang ada di slide ini. Masalahnya adalah energi memiliki efek yang luas terhadap perekonomian. Ketika harga energi naik, biaya transportasi juga naik. Kemudian biaya produksi dan distribusi juga meningkat. Pada akhirnya, harga barang juga berpotensi meningkat dan daya beli masyarakat akan turun. Jadi, energi bukan hanya masalah sektor transportasi, tetapi juga berkaitan dengan inflasi dan biaya hidup masyarakat. Nah, pada slide ini saya mencoba untuk menghubungkan berbagai indikator tadi dengan materi perekonomian Indonesia.
Kita memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61%. Tetapi di sisi stabilitas kita melihat inflasi masih terkendali sementara rupiah mengalami tekanan. Dari sisi konsumsi, keyakinan konsumen dan penjualan retail menurun. Dari sisi investasi, IHSG mengalami tekanan. Dari sisi ketenaga kerjaan, PHK masih saja terjadi. Kemudian kita juga harus memperhatikan dari segi kemiskinan, daya beli, dan ketahanan pangan. Jadi dari sini, saya menarik sebuah kesimpulan yang penting yaitu pertumbuhan ekonomi tidak sama dengan kesejahteraan secara otomatis. Pertumbuhan ekonomi baru dapat dikatakan memberikan dampak yang baik apabila hal itu juga diikuti dengan meningkatnya kesempatan pekerjaan, kesempatan bekerja, daya beli, pemerataan stabilitas harga, dan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Menurut saya, pemerintah dan Bank Indonesia mempunyai peran yang saling melengkapi. Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah perlu menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kualitas belanja, menciptakan lapangan kerja, memperkuat UMKM dan industri, serta meningkatkan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia. Tapi sementara itu, dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia perlu menjaga inflasi, stabilitas rupiah, dan stabilitas sistem keuangan, tetapi tetap memberikan ruang agar ekonomi dapat tumbuh. Nah, tantangannya adalah menemukan keseimbangan. Karena kalau kebijakan terlalu fokus pada stabilitas, pertumbuhan ekonomi juga bisa ikut tertekan. Tetapi kalau terlalu fokus mengejar pertumbuhan, stabilitas harga dan nilai tukar juga bisa terganggu. Jadi, kalau menurut saya, kebijakan yang dibutuhkan bukan hanya kebijakan untuk memadamkan masalah, tetapi juga kebijakan yang memperkuat fondasi ekonomi dalam jangka panjang. Nah, kalau kita lihat dari perspektif ekonomi politik, berbagai kebijakan ekonomi sebenarnya tidak pernah benar-benar netral. Misalnya, keputusan mengenai subsidi, pajak, belanja pemerintah, investasi, perdagangan, energi, maupun perlindungan industri. Semua kebijakan tersebut mempunyai dampak ekonominya sendiri, tetapi juga mempunyai dampak sosial dan politik. Contohnya, mempertahankan subsidi energi dapat membantu masyarakat menjaga daya beli, tetapi di sisi lain juga dapat meningkatkan beban anggaran pemerintah. Sebaliknya, mengurangi subsidi mungkin dapat mengurangi beban anggaran, tetapi dapat meningkatkan biaya hidup masyarakat. Kemudian pembangunan ekonomi juga memperhatikan keberlanjutan. Artinya, kita tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi saat ini, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan, sumber daya alam, pemerataan, dan generasi mendatang. Jadi, pembangunan yang baik menurut saya bukan hanya seberapa cepat ekonomi tumbuh, tetapi juga seberapa adil dan berkelanjutan pertumbuhan tersebut. Nah, berdasarkan seluruh pembahasan, saya melihat ada dua kelompok kondisi. Yang pertama adalah hal-hal yang mendukung. Ekonomi Indonesia masih terus tumbuh cukup kuat. Pertumbuhan 5,61% merupakan indikator yang positif dan inflasi masih relatif terkendali. Tetapi ada juga beberapa lampu peringatan, yaitu pelemahan rupiah, tekanan IHSG, penurunan keyakinan konsumen, kontraksi penjualan retail, PHK, dan harga BBM non-subsidi yang tinggi. Karena itu, pendapat utama saya yaitu adalah perekonomian Indonesia masih belum berada dalam kondisi krisis, tetapi membutuhkan kewaspadaan dan kebijakan yang tepat. Dan menurut saya inilah poin yang paling penting dalam pemaparan saya ini, yaitu keberhasilan ekonomi tidak cukup diukur dari PDB. Kita juga harus melihat apakah masyarakat punya daya beli, apakah tersedia lapangan pekerjaan, apakah pertumbuhan terjadi secara merata, apakah stabilitas terjaga, apakah kebutuhan pangan dapat dijangkau, dan apakah pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia memang masih menunjukkan pertumbuhan. Tetapi tantangan ke depannya itu bukan hanya bagaimana mempertahankan angka pertumbuhan tersebut, melainkan bagaimana cara kita untuk memastikan pertumbuhan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Karena pada akhirnya pertumbuhan ekonomi seharusnya bukan hanya menghasilkan angka yang tinggi, tetapi juga menghasilkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Baik,
Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.